Pemirsa, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Badung nomor urut 2 dari Partai Golkar, Wayan Puspenegara, menggelar simekrame dan pengukuhan saksi sekecamatan Kuta. Dalam kesempatan tersebut, Puspenegara kembali mendapatkan dukungan yang kali ini datang dari pendiri Partai Golkar Bali, Ida Cokorda Pemecutan ke-11. Calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Badung Dapil Kecamatan Kuta, Wayan Puspenegara mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan sesepuh Golkar, tokoh masyarakat, para pendukung, simpatisan serta ratusan relawan Puspenegara. Puspenegara berharap dukungan ini bisa berlanjut hingga hari pencoblosan 17 April 2019. Puspenegara juga menyerahkan diri untuk kemudian berharap masyarakat menggunakan nuraninya dan mempercayainya memiliki keinginan berjuang bersama-sama membangun Kecamatan Kuta sebagai destinasi pariwisata yang kuat, aman, dan berkelanjutan. Ia berharap bisa memperjuangkan perbaikan infrastruktur, human resource, penguatan dan kemudahan pelayanan publik masyarakat Kuta dalam hubungan dengan pemerintahan. Sejauh ini pertumbuhan di kawasan Kuta sudah baik, namun ia berharap infrastruktur dibangun menuju world class infrastruktur dan akses pelayanan publik agar bisa dibuka seluas-luasnya, karena masyarakat Kuta memberikan sebagian besar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih kepada Kecamatan Kuta. Selanjutnya, Kuta dibenahi agar menjadi destinasi yang mampu bersaing dengan destinasi lainnya. Dalam pileg ini, Puspenegara menargetkan suara sebanyak-banyaknya agar bisa melampaui calon yang lainnya. Penghitungan suara dilakukan dengan sistem sendelik bagi 1, 5, dan 7. Suara terbanyak mutlak dibutuhkan. Puspenegara optimis mampu melenggang kembali ke DPRD Badung. Terlebih, ia sudah melakukan pergerakan bersama relawan di semua desa di Kecamatan Kuta. Ia juga berterima kasih atas dukungan Cokorda Pemecutan ke-11 yang telah hadir langsung dan memberikan dukungan moral. Secara menyeluruh, saya berharap ini bisa dijaga sampai tanggal 17 April. Target kita tetap suara sebanyak-banyaknya agar bisa melampaui calon anggota legislatif yang lainnya. Karena inti dari perhitungan sekarang menggunakan sistem sendelik ini, maka perhitungannya karena dibagi 1, 3, 5, 7, maka saya berharap saya mendapat suara yang lebih banyak dari yang lainnya, dan titiang nyuk serang dewek ring kramo Kecamatan Kuta untuk menggunakan nuraninya pada tanggal 17 April bahwa tiang maju sebagai calon anggota DPRD. Sementara itu, pendiri Partai Golkar Bali, Cokorda Pemecutan ke-11 mengatakan Puspenegara merupakan kader dan figur terbaik yang dimiliki Partai Golkar Bali. Dengan pengabdian dan loyalitasnya kepada partai, Puspenegara memiliki visi dan misi yang luas ke depan, terutama untuk membangun kawasan Kuta sehingga sangat tepat dan layak didukung masyarakat untuk maju dan duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung. Sekarang kita jangan tujuannya di Golkar pakai PT, perusahaan terbatas, jangan. Harus sosial, jadi partai politik ya, tapi sosial kemaslahatan nomor 1. Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Muntre, menyatakan Wayan Puspenegara dipilih kembali oleh partai untuk bertarung pada pileg ini karena sosoknya dikenal luas dan loyal kepada partai serta telah terbukti banyak membantu masyarakat. Sementara caleg DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra dan caleg DPRD Provinsi Bali Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka dalam sosialisasinya menyampaikan visi dan misinya bertarung dalam pileg adalah membangun bidang pertanian, pariwisata, dan kelautan serta bidang lainnya yang mewujudkan Bali aman dan sejahtera. Pada kesempatan ini dijelaskan isi tata cara pencoblosan dan kertas surat suara. Selain relawan simpatisan, kampanye ini dihadiri caleg DPR RI Sri Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Datta Wedastra Putra Suya Saktiga. Suparyana, Bali TV.